Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Ya, baik teman-temanku sekalian, kalau kita mau melihat tentang sejarah bangsa Israel dan Palestina, tentu sangat berbeda apa yang disampaikan oleh Ibu Monik dan juga Baby Haikal Hasan. Yaitu keduanya sangat berbeda. Kalau Ibu Monik sudah jelas teman-teman, yaitu beranjak dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab sejarah bangsa Israel munculnya. Tetapi Baby Haikal Hasan menjelaskan dengan metodenya sendiri, dan menurut saya lebih berhikmat dan bijaksana kalau Baby Haikal Hasan ini mempelajari secara keseluruhan kitab Perjanjian Lama, persepsinya akan sama. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melihat teman-teman, secara politik tentu bangsa Indonesia memihak kepada bangsa Israel. Tetapi secara sejarah umat Kristen dan Islam, yaitu kalau kita melihat sejarah munculnya bangsa Israel, pedoman kita sudah jelas, yaitu berpegang teguh pada kitab sejarah, yaitu kitab Perjanjian Lama. Nah, apa yang disampaikan oleh Baby Haikal Hasan yaitu adalah tentang sejarah, di mana ia mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terkutuk yang berasal dari Austria, yang kemudian masuk tahun 1948 dan berperang melawan bangsa Palestina. Nah, padahal di dalam kitab Perjanjian Lama sudah jelas, yaitu nubuatan tentang bangsa Filistia, yaitu di Yeremia pasal 47 ayat 4-7 itu sangat jelas teman-teman, yaitu nubuatan tentang bangsa Filistia dan juga Gaza yang saat ini sedang terjadi, yaitu Gaza akan menjadi gundul. Dan ini adalah nubuatan yang sudah tergenapi di dalam kitab Perjanjian Lama teman-teman. Penjelasan histori dari Dr. Bambang Nusana terkait dengan bangsa Israel dan bangsa Palestina. Mau tahu akan sejak kapan sumbangan beras kepada Palestina? Orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Nah, kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan melawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem, heboh di seluruh dunia. Orang Indonesia ikut heboh mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya, dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya, atau biaya kampanye partai tertentu, kita tidak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas, faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya partai nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke partai nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian
negara-negara barat kebingungan, wah ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi waktu Ismail Haniyeh masih menjadi presiden, perdana menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah sekarang ini jujur wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas, wilayah West Bank, wilayah jalur tepi barat itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah ketika Donald Trump memindahkan kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana. Saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang, tapi foto-foto demo dari tahun sekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan. Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang tidak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering loh. Mungkin sudah puluhan kali saya. Setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya. Sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah toh. Dan saya punya banyak teman di sana. Waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah itu kemudian diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Paratum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Paratum tadi. Lihat Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, gitu. Kalau orang nyebrang di sini lewat garis ini, Anda sudah bisa beli makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar dia mau jajan ya sebelah sini juga Yerusalem Timur, tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Paratum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain, Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu, status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Waktu itu dengan lebih dekat gimana sih orang Israel itu? Percaya nggak Pak Indra? Di mata orang Israel, masalah paling besar apa? Boleh nggak saya ngomong terus terang? Apa itu masalah? Di mata orang Israel yang Kristen, Iya. si orang Jewish keras kepala, Israel keras kepala maksudnya, di Palestina keras kepala. Jadi ini ada 2 orang keras kepala berantem. Oh. Si Kristen melihatnya gini, kami agama cinta kasih. Kalau kami rangkul. Jadi sekarang kalau dilihat dari konteks perang mereka ini di sana sekarang, yang paling menderita orang Kristen, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau kita mau tarik ke agama ya, karena orang Kristen cuma bisa berdoa, semoga mereka berdua yang keras kepala ini berdamai gitu loh. Karena mereka dua-duanya kekeh gitu loh. Kan bodor. Coba deh perhatiin gitu. Nah, maksud saya kembali ke hubungan diplomatik. Oke lah, kita kalau hubungan diplomatik terlalu ekstrim, betul? Kenapa nggak kayak Taiwan?